Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho ya. Kita akan sama-sama mempelajari mapel SK atau sistem komputer ya untuk kelas 10 TKJ. Ya. Nantinya semua materi, kemudian tayangan, kemudian mungkin ada post test, ada pertanyaan post test gitu ya. Ada juga ulangan harian maupun penugasan ya. Kalian bisa lihat nanti di dalam menu tugas kelas. Ya, sementara kita lihat dulu untuk menu tugas kelas ya. Kita tab ya. Di dalam menu tugas kelas ini, ya, kalian bisa lihat ada berbagai macam topik dimulai dari pengantar, kemudian KD1, KD2, KD3, KD4, dan KD5. Gitu ya. Sebenarnya untuk mapel sistem komputer ini ada 10 buah KD ya, dimulai dari KD1 sampai dengan KD10. Tetapi untuk semester 1 ini, kita akan belajar dari KD1 sampai KD5 saja. Ya, yang ingin saya jelaskan adalah terminologi atau istilah yang digunakan dalam pembelajaran kita ya. Oke, kita mulai dari KD1 sistem bilangan. KD ya, itu singkatan daripada kompetensi dasar. Dan sebenarnya saya yakin kalian sudah paham ya, atau sudah terbiasa dengan istilah-istilah ini di tingkatan sebelumnya. Kompetensi dasar sendiri atau KD adalah turunan daripada sebuah kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar adalah hal yang harus kalian tunjukkan ya, baik itu aspek keterampilan maupun pengetahuan ya, yang menyatakan kalian sudah memiliki kompetensi atau mampu sehingga kalian itu dianggap selesai di dalam mapel sistem komputer ini jika kalian telah menguasai KD1 sampai dengan KD10 gitu ya. Oke, contohkan untuk KD1 yaitu sistem bilangan. Di dalam KD1 sistem bilangan ini kalian akan melihat ada 2 sub yaitu aspek pengetahuan atau P dan aspek keterampilan atau K. Sekarang kita coba lihat untuk P1 ya, memahami sistem bilangan ya. Untuk aspek pengetahuan ini, kalian lihat ada 6 buah indikator di dalamnya. Indikator adalah bagaimana cara kalian bisa menunjukkan bahwa kalian menguasai aspek pengetahuan dalam KD1 ini, yaitu kalian harus mampu dimulai dari menjelaskan sistem bilangan biner sampai ke yang nomor 6 itu menjelaskan kode bilangan BCD, XS3, GRID, dan ASCII. Di bawahnya kalian bisa lihat ada berbagai macam untuk slide atau tayangan ya, dan beberapa video suplemen ya. Nanti kalian bisa pelajari gitu ya. Oke ya, untuk P1 atau keterampilan ini, pengetahuan ini ya, yang untuk mengukur pengetahuan adalah yang paling lazim digunakan adalah dengan menggunakan tes gitu ya. Baik itu nanti tes tertulis, kemudian tes wawancara, ataupun dengan melakukan atau membuat sebuah laporan yang menggali pengetahuan kalian gitu. Oke ya, kemudian selanjutnya kita kembali dan kita masuk ke aspek keterampilan. Di aspek keterampilan ini kalian lihat ada 3 buah indikator ya. Aspek keterampilan seperti dengan namanya adalah keterampilan apa yang harus kalian tunjukkan ya dalam bentuk unjuk kerja maupun praktek gitu ya, yang menyatakan bahwa kalian sudah kompeten di KD1 aspek keterampilan. Ya, di situ kalian lihat bahwa dimulai dari mengonversikan bilangan biner sampai ke heksadesimal dan seterusnya gitu ya. Di sini berarti kalian harus mampu melakukan hal tersebut. Kalau yang P1 kan harus mampu mengetahui ya, kalau ini harus mampu melakukan. Gitu. Jadi untuk mengukur aspek keterampilan ini yang lazim digunakan adalah dengan menggunakan sebenarnya adalah menggunakan paling lazim ya, dengan menggunakan praktek atau ujian praktek gitu ya. Tapi mungkin dengan kondisi kita ya, kita mungkin akan menggunakan model lain ya, seperti misalnya kita mungkin akan menggunakan sistem bahwa kalian harus melakukan sebuah project atau membuat sebuah karya gitu ya. Jadi kita beri sebuah penugasan, nanti kalian kerjakan project tersebut ya selama 1 semester atau per KD-nya gitu. Oke ya, saya rasa cukup sekian untuk sesi ini. Kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.